Lagi dengan gue Mario, kita akan bahas bagaimana seni berbicara itu ada seninya part 7. Kita nanti lagi ke part 6 yang waktu episode sebelumnya. Yang ketujuh adalah 4. Mengucapkan mantra dengan penuh keyakinan. Aku yang terbaik. Hari ini aku akan menyajikan presentasi terbaik atau menampilkan yang terbaik. Selalu memantrai diri sendiri dengan ucapan yang meyakinkan untuk meredakan rasa gugup. Ucapan mantra itu bisa dilakukan dengan membayangkan diri sendiri saat berada di atas panggung. Lama-kelamaan akan muncul keberanian dalam diri kita. Lengkapi dengan bahasa non-verbal. Pidato yang mengguncang Amerika. Amerika tidak akan bisa sukses tanpa kesuksesan Anda. Itulah alasannya saya maju dalam pemilihan ini. Jika kita bekerja keras, maka kita akan sukses. Ini adalah kesepakatan atau negosiasi dasar Amerika. Karena itu, saya akan berjuang demi rakyat Amerika yang tersingkir dalam proses pemulihan ekonomi. Kesejahteraan bukan hanya untuk para CEO dan manajer pengelola. Investasi global, demokrasi bukan hanya untuk miliarder dan perusahaan. Pidato di atas diucapkan oleh mantan sekretaris negara Hillary Rodham Clinton pada 2015 silam after ia terpilih sebagai kandidat in pemilihan presiden Amerika Serikat. Ia menyebutnya diri sebagai pelindung rakyat Amerika biasa dan menunjukkan dukungannya dengan pidato yang penuh semangat meski usianya hampir 70 tahun. Ia disambut oleh banyak pendukungnya. Konon, ia menggunakan buku agendanya saat berbicara secara mendadak. Di situ banyak terdapat catatan peribahasa kata mutiara, kutipan ayat Injil, serta isu-isu seputar sosial, budaya, dan ekonomi. Segala persiapan yang dilakukan membuat pidatonya mengandung emosi yang lebih kuat daripada orang lain. Ditambah lagi dengan artikulasi atau sejalan dengan nada ritme bicara yang baik. Hillary pemimpin dengan pasti di antara kandidat presiden lainnya jika dilihat dari pidato publik. Pidatonya menunjukkan karisma yang kuat, sorot matanya yang penuh percaya diri, dan gesturnya menempati porsi besar dalam menyukseskan pidatonya. Hal ini dapat dilihat jika kita membandingkannya dengan kandidat Partai Demokrat lainnya, Bernie Sanders. Ucapannya jujur dan tegas, namun gerakan tubuhnya kurang halus. Kepalanya yang terlalu menjulur ke depan membuatnya tampak bungkuk. Ia menjadi terlihat begitu tua dan renta. Hal inilah yang membuat daya saingnya turun saat berbicara. Suara dan gerak tubuh membentuk 90% ucapan. Albert Mabrams, psikolog sekaligus pakar komunikasi Amerika, menyebutkan bahwa suara dan gerak tubuh merupakan unsur yang sangat penting dalam berkomunikasi. Menurutnya, ucapan dipengaruhi 7% oleh isi, 38% oleh suara, dan yang paling besar adalah 55% oleh gerak tubuh. Suara dan gerak tubuh membuat perbedaan besar terhadap isi ucapan yang sama. Untuk bisa berbicara dengan baik, unsur nonverbal seperti gerak tubuh harus diterapkan dengan baik. Mari kita lihat 5 unsur nonverbal untuk memikat para pendengar. Cara-cara ini sangat berguna, tidak hanya saat berbicara, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penampilan yang baik. Obrolan dimulai dari pertemuan antara seseorang dengan orang lainnya, sehingga kesan pertama amatlah penting. Seseorang menilai bicara dalam waktu yang sangat singkat, sehingga kita harus memiliki penampilan yang berkesan. Perhatikan mulai dari gaya rambut. Para artis mengubah bentuk rambutnya untuk menyesuaikan diri dengan sebagai karakter atau watak drama yang dibintanginya. Karena rambut memegang peran yang sangat penting dalam
menunjukkan karakter. Oleh karena itu, rapikan rambut yang dapat menunjukkan nilai dan pekerjaan Anda. Begitu juga dengan pakaian. Gunakan pakaian dengan gaya yang baik dan setiap pertemuan, wawancara, dan presentasi. Pilihan dress atau kemeja formal yang dapat menunjukkan gaya Anda. 2. Selalu smile. Senyum. Kita mudah tertarik dengan orang yang berwajah cerah dan tenang. Sebaliknya, orang-orang akan menjauh dari orang-orang yang berwajah gelap dan gelisah. Senyum memiliki daya untuk membuat hati yang melihatnya menjadi gembira dan akan merambat kepada banyak dalam waktu singkat. Oleh karena itu, biasakanlah diri untuk sering tersenyum. Jika Anda pernah naik pesawat, Anda pasti pernah merasakan perasaan senang saat melihat senyum cerah para pramugari. Senyum tersebut tidak hanya untuk hari itu, tapi mereka berulang terus menerus dan membuat yang namanya berlatih menaikkan sudut bibir dengan cara menggigit pulpen. Ada 3 hal yang harus diingatkan untuk membentuk sebuah senyuman, yaitu pertama, selalu lemaskan otot wajah. Anda dapat berlatih dengan mengernyit dan melemaskan wajah, atau mengucapkan huruf vokal a i u e o dengan membuka mulut lebar. Mengetahui kedua, tariklah sudut bibir sesering mungkin. Anda dapat mengetahui sudut mana yang tidak naik saat berbicara sambil tersenyum. Maka perbanyaklah menggunakan sudut tersebut. Ketiga, lafalkan kata-kata yang serupa dengan cookie, wakiki, dan whisky. Praktik ini akan membentuk senyum Anda dengan sendirinya. Senyumlah dengan selalu mengucapkan lafal ini. 2. Pupil mata yang membesar dan tatapan yang stabil. Mata adalah jendela hati. Lewat mata kita bisa menyampaikan isi hati dan membaca hati orang lain meskipun tanpa kata-kata. Biasanya pupil mata akan membesar saat kita merasakan kebaikan lawan bicara dan mengecil jika tidak. EBS Documentary atau dokumen pernah melakukan percobaan mengenai ini. Dari 2 buah foto orang yang sama, salah satunya diubah besar pupil matanya. Lalu foto mana yang terkesan bagi orang-orang yang melihatnya? Menurut percobaan, 78 dari 112 orang responden atau merespon merasa foto dengan pupil mata yang lebih besar lebih menarik. Sebuah hasil menunjukkan pentingnya sorot mata saat berbicara. Tatapan yang stabil saat mengobrol juga sama pentingnya. Siapa yang mau mendengarkan orang yang berbicara dengan mata tidak fokus atau menatap keluar pintu dan menatap pendengar juga perlu merasa bahwa orang yang sedang berbicara dengan tertarik kepadanya. Dengan demikian, ia akan menyimak ucapan orang tersebut. 4. Sikap percaya diri. Mari kita ingat Bernie Sanders yang kalah dengan Hillary. Satu-satunya kelemahan Bernie Sanders dalam berbicara adalah sikap tubuhnya yang bungkuk. Saat berbicara, tubuh harus tegak dan penuh percaya diri. Jika Anda sudah lama terbiasa memiliki sikap tubuh yang kurang baik, maka hal ini harus segera diperbaiki. 5. Gestur yang tepat. Gestur tangan memberikan banyak makna bagi lawan bicara. Misalnya, tangan yang mengepal untuk menunjukkan maksud yang kuat, atau tangan yang bergerak ke segala arah untuk mengarahkan pandangan. Ada orang yang mahir menggunakan gestur seperti ini, yakni para home shopping atau para tuan rumah. Tuan belanja juga. Mereka memakai gestur untuk memperkenalkan produk secara lebih jelas dan mengingatkan atau meningkatkan daya konsentrasi penonton. Dan terakhir adalah gestur tangan yang baik biasanya memperlihatkan telapak tangan yang bergerak ke dalam keluar. Rajin berlatih di depan kaca akan membuat Anda menemukan gestur yang tepat dan terbiasa menggunakannya. Oke, dari sini berbicara itu kita bisa melakukan sebuah pemecahan masalah, solusi, dan juga pendapat dan bahkan segala argumentasi.
Lakukanlah setiap hari dan lakukanlah untuk melakukan sebuah komunikasi yang efektif, tepat, dan juga berkelas. Tidak semua orang yang bisa berbicara. Maksudnya tidak semua orang yang bisa berbicara dengan bagus atau jelas atau baku, dengan padat, dengan ia mengertikan. Semua orang pasti berbicara ya selarasnya aja, lo dan gue gitu aja. Dan lagi untuk itu kita harus namanya melakukan 5 kebiasaan itu. 5 kebiasaannya kita harus melakukan. Yang pertama adalah sebuah percaya diri dan membuat karitakur mendengar, penampilan baik dan selalu tersenyum. Dan lagi 3, pupil mata yang membesar dan tatapan yang stabil. Dan 5, gestur yang tepat. Sekian dari saya dari berbicara itu ada seninya part 7. Goodbye.